Salam damai, salam sehat. Pemirsa Pantekosta Pos yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada. Pemirsa, jelang 100 tahun atau jubileum kedua Gereja Pantekosta di Indonesia, tepatnya Maret tahun 2021, Pantekosta Pos akan mengabarkan seputar perjalanan masuknya Injil atau obor api Pantekosta. Ikrar spirit obor api Pantekosta. Di sini 99 tahun yang lalu berjejak kaki tulus nan suci duta Injil Kristus pembawa api Pantekosta. Di sini, di tempat ini, 99 tahun yang lalu, termulai sebuah gerakan akbar di negeriku Indonesia, gerakan api Pantekosta. Tempat ini menjadi saksi alam, tonggak sejarah, berkumandangnya suara kebenaran yang dengan lantang menentang kefasikan dosa. Dari tempat ini, oleh hembusan nafas Roh Kudus, api itu bergerak menyusur tempat demi tempat kemana pemilik api itu membawanya. Oleh anugerah Tuhan dan melalui pertolongan Roh Kudus, api itu telah berkobar ke segala tempat. Suara kebenaran itu telah membahana ke seluruh pelosok negeri. Hari ini kami ada di sini. Sebagai penghargaan kami terhadap sejarah suci. Dan hari ini kami berkumpul di sini sebagai wujud hormat dan apresiasi kami terhadap sebuah nilai perjuangan mulia pionir kami. Hari ini, di tempat ini, kami nyalakan obor api Pantekosta, diiringi pekikan gemuruh. Haleluya, 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 sebagai sorakan khas Pantekosta. Di dalam dan melalui nyala obor ini terkandung makna, harapan, kerinduan, cita-cita, dan impian. Kiranya api ini membakar kembali semangat kepantekostaan kita, melecut rasa persatuan dan persaudaraan, membangkitkan sikap bangga dan cinta GPDI. Karena kita adalah GPDI dan GPDI adalah kita. Kiranya nyala api obor ini meleburkan ego dan kepentingan diri, mencairkan friksi-friksi, dan kita berbaur dalam satu visi, satu tujuan, satu semangat, semangat api Pantekosta. Di sebuah provinsi wilayah paling barat di Pulau Jawa yang dahulunya adalah bagian dari Provinsi Jawa Barat. Kemudian pada tahun 2000 menjadi wilayah pemekaran Provinsi Banten yang saat ini pusat pemerintahannya berkedudukan di Kota Serang. Bung Karno dalam pidato bersejarah di hari ulang tahun 17 Agustus tahun 1966 mengutip
pernyataan Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-10, pernah berkata, "One cannot escape history." Orang tak dapat meninggalkan sejarah. Tetapi saya tambah, never leave history. Jangan meninggalkan sejarah. Peganglah teguh sejarah. Jikalau engkau meninggalkan sejarah, engkau akan berdiri di atas vakum. Engkau akan berdiri di atas kekosongan. Dan lantas engkau akan menjadi bingung dan akan berupa amuk belaka, seperti kera terjepit di dalam gelap. Itulah kutipan isi pidato Bung Karno. Kemudian menjadi sebuah akronim, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ini adalah semboyan abadi yang terkenal bukan saja di Indonesia, tapi sampai ke mancanegara. Karena pengenalan akan sejarah menjadi fondasi atau pijakan bagi arah masa depan. Hal itu sangat menentukan mau dibawa kemana bangsa dan negara kita ini ke depan. Goresan sejarah mencatat masuknya Injil melalui organisasi GPDI ke Tanah Banten dibawa oleh seorang hamba Tuhan, Gereja Pantekosta, almarhum Pendeta Abraham Silon, pada sekitar tahun 1940. Pendeta asal Amahusu, Ambon, Maluku ini adalah ayah dari Pendeta Nukrandes Yopi Siloi STH, yang kini mengembalakan sidang jemaat di Gereja Pantekosta di Indonesia yang berlokasi di Jalan Itamaun, di Kebun Jati, dan di Jalan Timbang Bonjol, Kota Tangerang, Banten. Jejak pelayanan Pendeta Abraham Silon bersama sang istri Agustina Ruhulesen dimulai di Jawa Timur tahun 1938. Pada saat itu, ia terpanggil melayani bersama sang kakak yang bernama Yop Silon, paman dari Pendeta Yopi Silon. Setelah menjejakkan kaki di Jawa Timur, Pendeta Abraham Silon memutuskan pindah ke Jakarta. Karena diminta oleh almarhum Pendeta H.N. Rungkat untuk membantu pelayanan di Jalan Pintu Besar, Jakarta Pusat. Namun, visi yang diberikan Tuhan pada dirinya sangat kuat, yaitu menjangkau jiwa-jiwa di tanah Tangerang, Banten. Dengan bekal ketulusan hati, Abraham Siloi memutuskan pergi melayani jiwa-jiwa ke Tangerang. Meski kondisi pada masa itu berada dalam kekuasaan penjajah, tetapi semangat Pendeta Abraham Siloi tetap menyala untuk melayani Tuhan. Maka dengan berbekal modal semangat, ia mengayuh pedal sepedanya, menyusuri jalanan sepanjang puluhan kilometer dari Jakarta menuju Tangerang. Tepatnya adalah menuju kampung Cirewet di Kupa, Tangerang. Di tempat itulah pada awal tahun 1940, Pendeta Abraham Siloi mulai merintis pelayanan dengan memperkenalkan Yesus Kristus kepada orang-orang Tionghoa yang kala itu kebanyakan berprofesi sebagai pedagang. Seiring berjalannya waktu, pelayanan pekabaran Injil ketika itu banyak orang yang menjadi percaya, bertobat, dan menerima Yesus. Namun, oleh karena kondisi penjajah kolonial, para jemaat yang sudah menjadi pengikut Yesus dan menjadi anggota gereja mendapatkan intimidasi dan ancaman. Maka mereka mengungsi ke kampung
Pecinan, Babakan Tangerang. Dan hal tersebut berlangsung seputar tahun 1940. Oleh karena rumah tinggal Pendeta Abraham Silon yang juga sebagai tempat beribadah dipakai untuk menampung jemaat-jemaat dari kampung Kirewet di Kupa yang mengungsi, maka Pendeta Yopi Silon dan keluarga pada tahun 1942 pindah ke Jakarta. Pemirsa, perjalanan dari Sawah Besar Jakarta menuju Tangerang kala itu masih menyita waktu cukup lama. Namun, Pendeta Abraham Silon terus bergerak maju dengan sebuah komitmen dan tanggung jawab serta kesetiaannya terhadap panggilan Tuhan untuk terus melayani jemaat yang mengungsi ke kampung Pecinan, Jalan Kisamaun 136 Tangerang. Di Jalan Kisamaun nomor 136, inilah pelayanan Pendeta Abraham Silon mulai berkembang. Jumlah jemaat yang tadinya 60 orang yang mayoritasnya etnis Tionghoa. Sejak dulu kawasan Kisamaun ini dikenal dengan kampung Pecinan karena yang tinggal di kawasan ini mayoritas orang Tionghoa. Kekinian menjadi kota wisata Asia Tenggara. Dengan semangat mengobarkan api Pentakosta atau dengan roh yang menyala-nyala, Pendeta Abraham Silon pada tahun 1955 hingga 1957 melakukan ekspansi pelayanan ke daerah Serang. Kemudian pada tahun 1957 hingga 1958 membuka pelayanan baru di Labuan. Selanjutnya pada tahun 1958 hingga 1959 membuka lagi pelayanan di Cilegon. Dan pada tahun 1959 hingga 1960 kembali membuka pelayanan baru di Rangkas Bitung. Selama melakukan pelayanan, Pendeta Abraham Silon juga kerap mendapatkan tantangan. Salah satunya adalah pernah dihadang oleh kelompok pemuda yang menodongkan senjata ketika dalam perjalanan menuju ke Tangerang, Banten. Namun, Abraham adalah figur hamba Tuhan yang cerdas. Ia pun mengeluarkan surat keterangan dari Angkatan Perang sebagai surat jalan dalam rangka tugas mulia untuk pelayanan pekabaran Injil dan tidak mau menjawab pertanyaan sekelompok pemuda tersebut. Sayangnya, ketika surat Angkatan Perang diperlihatkan, sekelompok pemuda pada zaman revolusi tersebut tidak bisa membaca alias buta huruf. Akhirnya, ada ukir delman atau saldo yang memperlihatkan Pendeta Abraham Silon ditodong oleh sekelompok pemuda. Kemudian
kusir delman yang menolong itu berkata kepada kelompok pemuda itu, Bapak ini adalah bangsa kita sendiri dan orang baik yang akan melakukan pelayanan kemanusiaan. Ada di sini terangan. Dasar kamu orang buta huruf. Bapak ini bangsa kita, orang baik-baik. Singkat cerita, Pendeta Abraham Siloy yang diberi label Rasul Abraham oleh gereja lain ini dilepaskan setelah sempat ditahan beberapa jam. Demikian cerita salah satu anak Pendeta Abraham Siloy, yaitu Pendeta Dr. Andes Yopi Siloy, Gembala Sidang GPDI Kebun Jati, Tangkai. Dengan bekal keberanian, hikmat dan kuasa Roh Kudus, Pendeta Abraham Siloy telah memperluas pelayanan ke Serang, Labuan, dan Rangkas Bitung, serta Lebak. Sebelum Pendeta Abraham Siloy dipanggil Tuhan untuk meneruskan kiprah sebagai hamba Tuhan, ia sempat memberikan tempat pelayanan itu kepada anaknya, yakni Pendeta Yopi Siloy. Tempat pelayanan di Jalan Kisamaun saat itu masih sewa, bukan hak milik, plus anggota jemaat sekitar 60 orang. Karena dipercayakan, Pendeta Yopi Siloy menyambut dengan senang hati dan semangat pelayanan tersebut bersama istri Pendeta Grace Siloy, hingga tempat berkembang sampai 200 orang lebih. Dan saat ini Pendeta Dr. Andes Yopi Siloy STH didampingi istri dan anak-anak mengembalakan jemaat dengan gedung megah yang dapat menampung hingga 3.000 umat GPDI. Pendeta Abraham Siloy sebagai Bapak GPDI Banten, keberadaannya telah tiada. Beliau sudah di Firdaus di pangkuan Bapak Abraham. Namun, kobaran api Pentakosta di Banten sejak tahun 1940 hingga kini tetap menyala. Dan anak-anak Pendeta Abraham Siloy, di antaranya Pendeta almarhum Lea Siloy, Pendeta almarhum Tewe Siloy, Pendeta Dr. Andes Yopi Siloy STH, Pendeta almarhum Yohanes Siloy, Pendeta Dr. Francis Siloy SE, Pendeta Yeremia Siloy terus berdiri tegak dan tidak pernah goyah dengan memegang sebuah moto untuk mereka yang masih hidup. Selama hamba masih bernafas, hamba tetap melayani dan menjadi pengerjahul, seperti dalam penggalan sebuah lagu lama. Pemirsa, jadilah seorang hamba Tuhan yang dijuluki Rasul oleh organisasi gereja lain pada tahun 1940, yaitu Pendeta Abraham Siloy. Kekinian membuahkan lebih dari 260 sidang penggembalaan GPDI di seluruh area Provinsi Banten. Namun sayangnya, perjuangan almarhum Pendeta Abraham Siloy sepertinya cenderung tidak begitu dihargai oleh para pimpinan gereja GPDI di Banten. Pasalnya, baru-baru lalu ada sebuah acara seremonial, yaitu kirap obor api Pentakosta, yang awal pergerakannya dimulai dari Bali, dan ketika tiba di tanah Banten, obor api Pentakosta yang berkeliling Indonesia tersebut tidak mampir di salah satu gedung gereja yang bernilai historis. Dari 6 sidang atau GPDI yang dirintis oleh Pendeta Abraham Yopi Siloy, dan fakta yang terjadi, obor api Pentakosta tersebut hanya mampir di gedung-gedung GPDI yang belum ada nilai sejarah. Entah apa yang terjadi hingga kini. Beberapa pendeta di Banten hanya bisa mempertanyakan, ada apa dengan pimpinan GPDI Banten?
Pemirsa, terkait dengan perjalanan obor api Pentakosta dan kegiatan seremonialnya di wilayah Banten, dipertanyakan oleh beberapa pihak, mengapa gereja yang justru bernilai historis diabaikan? Pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan gedung GPDI Jalan Kebon Jati, Tangerang. Dan saat ini juga saya sedang berada bersama-sama dengan Gembala Sidang Pendeta Dr. Andes Yopi Siloi, Sarjana Teologia. Dan pada kesempatan ini saya ingin bertanya terkait dengan beberapa hal kepada Pendeta Yopi Siloi yang juga merupakan salah satu anak ketiga dari seorang tokoh pendiri GPDI Banten, Pendeta Abraham Siloi. Selamat sore Om. Selamat sore. Om, saya ingin bertanya kepada Om, apakah benar GPDI di Banten merupakan salah satu perjuangan daripada orang tua Om sendiri, yaitu Pendeta Abraham Siloi, mendirikan atau membawa obor api Pentakosta GPDI ke Tanah Banten sejak tahun 1940? Ya, benar. Memang orang tua saya, yang disebut Bapak Abraham Siloi, beliaulah yang memulai buka pelayanan di Banten. Kemudian setelah saya dengar Om bahwa pelayanan Pendeta Abraham Siloi itu dimulai dari Jalan Kisamaun. Kemudian sepeninggalnya Pendeta Abraham Siloi, selanjutnya pelayanan pekerjaan Tuhan GPDI di Jalan Kisamaun itu diserahkan kepada siapa? Ya, Pendeta Abraham Siloi mulai membuka pelayanan di Tangerang, kota Tangerang khususnya, atau di Banten, di Jalan Kisamaun situ. Dan penyerahan selanjutnya memang orang tua saya sudah bernasar untuk pelayanan teruskan oleh putranya saya sendiri, yaitu Pendeta Yopi Siloi, anak ketiga dari almarhum. Kemudian Om, saya ingin bertanya lagi, sejak kapan Om memulai pembangunan GPDI yang ada di Jalan Kebon Jati Tangerang ini? Sejak tahun 2000. Sejak tahun 2000. Kemudian Om, gedung ini kira-kira menampung berapa banyak jemaat? Ya, 2000 jemaat. 2000-an jemaat. Sekitar. Oke. Terakhir Om, baru-baru ada sebuah kegiatan akbar jelang memperingati 100 tahun GPDI di Indonesia. Kemudian baru-baru lalu ada obor Pentakosta yang dilepas dari Bali kemudian sampai di Tanah Banten. Yang saya ingin tanyakan, apakah obor Pentakosta itu karena GPDI Kisamaun dan GPDI Kebon Jati ini merupakan tidak bisa terpisahkan dengan sejarah, apakah obor Pentakosta itu pernah mampir di salah satu gereja Om sendiri? Tidak pernah, sama sekali tidak pernah. Dan saya sendiri tidak tahu. Apakah pada waktu itu pimpinan Majelis Daerah GPDI Banten pernah menghubungi Om sebagai tokoh GPDI di Banten untuk mengadakan kegiatan tersebut? Belum pernah. Belum pernah Om ya? Pemirsa, itulah beberapa hal yang kami sudah tanyakan secara langsung kepada Pendeta Dr. Andes Yopi Siloi sebagai Gembala Sidang GPDI Kebon Jati dan GPDI Jalan Kisamaun, sekaligus sebagai tokoh perjuangan di GPDI Banten yang
Pendeta Dr. Andes Yopi Siloi ini kepemimpinannya di Banten, di jajaran Majelis Daerah GPDI Banten pernah menjabat 4 kali memimpin pendeta-pendeta yang jumlahnya ratusan di Banten. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih. Pantekosta Pos menghubungi salah satu pengurus harian Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia Provinsi Banten, Pendeta Dr. Denny Mogoago MA, untuk mengkonfirmasi kejelasan beritanya. Berikut pernyataan dari yang bersangkutan. Hal ini sebenarnya tidak ada keharusan dan bukanlah masalah yang prinsip. Ini hanya soal teknis dan koordinasi saja yang kurang lancar. Selain itu, juga menyesuaikan dengan kondisi dan kebijakan protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 sehingga membatasi peserta dan ruang pertemuan, ujar Pendeta Denny Mogoago, mantan Ketua PIKI Provinsi Banten. Pemirsa, demikian berita Pantekosta Pos pada kesempatan ini. Kami memberitakan Anda yang menilai dan menyimpulkan. Salam sehat, sehat jasmani, sehat mental, dan sehat rohani. Immanuel, Tuhan beserta kita kalian.